Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini kita masih istiqomah melaksanakan kegiatan rutin, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah. Kita memakmurkan masjidnya Allah, insyaallah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi muslim dan muslimah. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi kita semua alhamdulillah termasuk orang yang tekun menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu sangat penting, karena segala sesuatu itu harus dibekali dengan ilmu. Urusan-urusan yang kecil tanpa ilmu juga berantakan, apalagi urusan yang besar tanpa ilmu. Kita mau bikin kue, bikin adonan, nggak pakai ilmu, nggak jadi bolu misalkan. Kita mau bikin rumah, nggak pakai ilmu, rumahnya ambruk karena tidak pakai ilmu. Jadi urusan dunia harus pakai ilmu, urusan akhirat juga harus pakai ilmu. Kita sholat nggak pakai ilmu, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah, karena tidak tahu kalau tata cara sholat itu ada rukun, ada syarat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu beruntung orang yang menyibukkan dirinya di dalam ilmu pengetahuan. Ada ulama yang berkata, "Manfaatahut ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi." Barang siapa yang pada waktu mudanya tidak mau menuntut ilmu, maka takbirlah 4 kali liwafatihi, untuk kematiannya. Takbir 4 kali maksudnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu takbirnya 4 kali. Jadi orang yang masa muda tidak mau menuntut ilmu, takbirlah 4 kali untuk kematiannya. Maksudnya anggap itu orang tersebut sudah mati karena tidak berguna. Artinya orang yang tidak membekali pada waktu mudanya dengan ilmu, maka waktu tuanya dia akan sengsara, waktu tuanya dia akan menyesal. Lalu sampai kapan kita menuntut ilmu? Rasul bersabda, "Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu itu dari buayan, dari ayunan ibu sampai ke liang kubur. Oh, saya udah gede masih wajib, saya udah tua masih wajib, saya udah beruban semua masih wajib, saya udah bungkuk jalannya masih wajib, sampai ke liang kubur, sampai sudah dikubur baru selesai wajibnya menuntut ilmu, atau sampai meninggal dunia. Saking pentingnya menuntut ilmu itu, Rasul bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Misalkan di Jatimunder nih nggak ada yang ngajarin ngaji, nggak ada tata cara sholat, adanya di Cina, maka kita harus mau nyebrang lautan untuk belajar di Cina. Saking pentingnya menuntut ilmu, walaupun sampai menyeberang lautan kita harus menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta ilmu, orang-orang yang sehari-hari mengisi waktu dengan ilmu pengetahuan. HP yang ada yang kita miliki itu isinya banyak ilmu pengetahuan.
Jadi orang yang punya HP sebenarnya orang yang menggenggam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ada dalam genggamannya. Mau pengajian gampang, mau ilmu yang susah-susah di HP ada, tinggal kita ketik kata kuncinya lalu keluar yang kita inginkan, tahu caranya, kita akan tahu. Kemudahan HP itu bisa kita bayangkan. Dulu saya pernah di pesantren Jombang, Jawa Timur. Lalu saya ngaji harus di pesantren. Nah sekarang tanpa ke Jombang, Jawa Timur, saya bisa ngaji kepada guru yang dulu pernah saya ngaji. Kita bisa bayangkan mudahnya sekarang. Coba kalau saya harus bolak-balik naik kereta misalkan, kita bisa belajar ilmu-ilmu dari orang yang letaknya jauh dari kita. Tinggal kita buka HP, tahu channel YouTube-nya, kita pelajari itu semua. Akhirnya sangat menghemat waktu. Itu kalau teknologi digunakan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau isinya kelalaian yang tidak bermanfaat, maka akan menjerumuskan. Jadi HP itu netral. Orang yang menggunakannya dengan tepat akan sangat bermanfaat. Nggak bisa baca Quran, pengen baca Quran, pengen bisa baca Quran, bisa dari HP. Nggak bisa ngapalin Quran, dengerin aja terus menerus, lama-lama hafal, bisa. Tapi kalau dipergunakan secara tidak tepat, maka akan menjerumuskan. Jadi banyak orang yang sudah terjerumus oleh HP itu banyak. Nah kita usahakan mempergunakan HP itu dengan tepat, yaitu untuk nambah ilmu, maka kita menjadi orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.